Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Renungan hari ini diberi judul Penyertaannya Sempurna. Kita sama-sama baca dari Yesaya 42, khususnya ayat yang ketiga. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari boleh saya bacakan dari ayat yang ketiga ini dikatakan, buluh yang terkulai tak akan dipatahkannya, pelita yang kelap-kelip tak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan kebenaran. Kalau kita membaca dari ayat pertama di dalam Yesaya 42 ini, sesungguhnya ayat ini sedang berbicara tentang nubuatan dari Nabi Yesaya akan datangnya Mesias dan kerajaannya di bumi kelak. Ayat-ayat ini digenapi di dalam 3 Injil di dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jika kita memperhatikan ayat yang kita baru baca tadi, ada kata buluh. Apa itu buluh? Buluh bukanlah sesuatu yang istimewa atau mungkin berharga. Buluh hanyalah jenis pohon alang-alang yang kering, yang lemah, dan tumbuh liar di banyak tempat. Jika ada buluh yang patah, maka akan segera dibuang ke tempat sampah karena tidak ada lagi gunanya. Juga kita temukan kata sumbu. Kata sumbu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari tadi kita baca sebagai pelita. Berfungsi untuk menyalakan api, untuk penerangan, dan saat sumbu atau pelita ini mulai pudar atau mulai berkedip-kedip, lemah, dan menjadi tidak berfungsi, maka tidak ada lagi gunanya selain dibuang ke tempat sampah. Kedua benda yang dianggap tidak berharga itu, yaitu buluh dan sumbu, tidak berharga bagi banyak orang karena sudah patah, karena sudah layu, karena sudah padam. Tetapi dalam ayat ini dikatakan justru tetap diperhatikan dan tidak dibiarkan mati oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, nubuatan Nabi Yesaya ini menjadi pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus dalam segala keadaan. Keselamatan tidak hanya diberikan untuk orang-orang yang dianggap baik, saleh, atau hidup benar dan taat di mata Tuhan, tetapi juga diberikan bagi setiap orang yang rendah, orang-orang yang diremehkan, terhilang, atau orang-orang yang tidak memiliki pengharapan akan masa depan. Bahkan orang-orang yang dianggap sampah masyarakat tetap diperhatikan dan diselamatkan oleh Tuhan. Kita ingat bagaimana kisah wanita yang kedapatan berbuat zina. Tuhan Yesus malah membela, menolong supaya wanita ini tidak berbuat dosa lagi. Hidupnya diubahkan. Itu kita bisa baca di dalam Yohanes 8 ayat 3 sampai dengan 11. Lalu bagaimana refleksi dari kisah ini bagi kehidupan kita, Bapak Ibu? Sejak kita lahir dan kita hidup di dalam Tuhan, Allah tahu dan memperhatikan kehidupan kita. Pencobaan, persoalan, dan kerasnya kehidupan seringkali membuat kita menjadi lemah, letih, lesu, bahkan mulai jauh dari Tuhan. Tidak selamanya kita selalu berada
dalam kondisi yang baik. Tidak selamanya kita memiliki roh yang terus menyala-nyala. Terkadang kita bisa jatuh, kita bisa lemah atau kalah. Dari bacaan yang kita baca tadi, kita bersyukur memiliki Allah yang begitu setia menyertai kehidupan kita. Dia tidak hanya memperhatikan orang-orang yang dekat dengan Dia, setia mengikuti Dia, tapi Dia juga tidak meninggalkan, bahkan mencari orang-orang yang terhilang, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, tidak berdaya. Karena untuk itulah Yesus ada di dunia ini. Matius 9 ayat 13 berkata, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Perhatikan, pada bagian berikutnya dikatakan, "Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Apapun keadaan kita, mungkin kau sedang jatuh, mungkin kau sedang jauh, kau sedang mundur dari Tuhan dan mulai meninggalkan Tuhan. Pengharapanmu mulai padam, imanmu mulai lemah, merasa hidupmu tidak berarti, merasa direndahkan. Tetapi di mata Tuhan, engkau adalah berharga. Di mata Tuhan kau mulia. Jika buluh yang tidak berharga saja tidak diizinkannya mati, terlebih kamu, terlebih Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Allah tetap setia menyertai hidup kita, karena kita berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 berkata, "Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita memiliki Allah yang begitu peduli dalam hidup kita, selalu menyertai dan memperhatikan apapun keadaan kita, baik saat kita sedang kuat, terlebih saat kita sedang lemah. Oleh karena itu, sikap kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, tetap semangat, datang mendekat kepada Dia, tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, dan terima kasih-Nya, karena penyertaan-Nya sempurna bagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.